Oke, baik. Untuk motivasi menjadi duta kampus, saya akan memberikan tips and triknya bagi teman-teman di rumah nih. Jadi yang pertama itu teman-teman itu harus banyak-banyak membaca dan mencari informasi di berbagai sumber, entah itu dari laman Instagram, TikTok, YouTube, maupun WA, maupun eh, WhatsApp seperti itu. Dan teman-teman juga pasti diberikan informasi dari ketua jurusan masing-masing di grup WhatsApp-nya masing-masing seperti itu. Jadi untuk informasi duta kampus ini tidak terlewatkan lah gitu. Nah, teman-teman setelah itu teman-teman juga bisa sharing-sharing kepada senior-senior yang sudah menjadi atau yang sudah berpengalaman menjadi duta kampus seperti itu. Halo Sobat Sapa Masyarakat, kembali lagi bareng saya Mutmainnah di Ruang Sapa Masyarakat, Suara Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat. Oke, hari ini kita kedatangan tamu yang spesial nih. Beliau adalah Salwa Aprilia Hatibi, salah satu duta Fakultas Ilmu Pendidikan di Universitas Negeri Makassar. Wah, keren banget ya. Nah, di sini Salwa akan sharing bareng kita nih. Tapi sebelum itu, supaya enak nih ceritanya, Kak Salwa mau disapa apa? Supaya lebih enjoy aja, kita enak panggil kakak aja kali ya. Oke, Kak Salwa ya. Ya, kami ucapkan terima kasih sudah datang di program kita hari ini. Nah, Kak Salwa terkait Duta Fakultas Ilmu Pendidikan, kami penasaran nih, bagaimana sih proses sehingga Kak Salwa memantapkan untuk ikut dalam seleksi Duta Fakultas Universitas Negeri Makassar. Oke, mungkin bisa saya ceritakan sedikit pengalaman saya sebelum menjadi duta kampus ini ya. Jadi yang pertama itu saya mendapat informasi formulir duta kampus ini dari ketua jurusan yang dibagikan di laman WhatsApp, media sosial. Dan ketika saya melihat informasi itu, saya langsung berpikir kayak, pengen daftar deh gitu. Tapi masih ragu, belum bisa memantapkan diri lah buat daftar karena saya kayak berpikir lebih kayak masa jadi duta kampus gitu kan, kayak belum pantas lah gitu. Tetapi karena satu dan lain hal saya ingin sekali menjadi duta kampus tetapi terhalang karena satu dan lain hal itu. Nah, satu dan lain hal itu adalah ketika oma saya masuk rumah sakit. Pas oma saya masuk rumah sakit itu otomatis saya mengurus oma di rumah sakit dan di rumah. Dan di hari oma saya masuk rumah sakit itu, pendaftaran duta kampus itu ditutup. Jadi saya kayak berpikir, mungkin bukan rezeki saya di sini, dan bakalan coba lagi tahun depan kalau masih diberi kesempatan. Jadi setelah saya tahu bahwa pendaftaran itu ditutup, saya langsung pesimis. Saya bilang kayak, ya udahlah, nggak jadi juga nggak apa-apa gitu. Jadi pada saat saya mengurus oma, saya dihubungi sama salah satu dosen di pendidikan masyarakat. Nah, beliau mengatakan, Salwa mau nggak jadi duta kampus? Ini kamu direkomendasiin dari jurusan, seperti itu. Oke, Kak Salwa, kalau boleh tahu tahun berapa nih yang kakak ceritain ini? Kemarin sih bulan Juli 2025. Oke, baru bulan Iya, tahun baru kemarin. 2025. Iya, baru banget seperti itu. Jadi setelah saya dihubungi, sontak saya terkejut, kaget banget, kayak langsung bilang sama dosen saya, bilang, ih Pak, kan udah tertutup gitu kan udah tertutup gitu pendaftarannya. Terus dosen saya menguatkan saya lagi, bilang kalau iya nggak apa-apa, daftar aja lagi, nanti kamu diusulin nih dari jurusan karena kamu direkomendasiin dari jurusan, seperti itu. Setelah itu saya diberi kesempatan lagi, diberi beberapa waktu, sekitar 1 jam deh kalau nggak salah itu, untuk membuat CV, menyusun visi misi, dan menguploadnya ke formulir, ke link yang sudah disediakan dari duta kampus itu. Pertanyaan terakhir nih Kak, apa sih strategi Kak Salwa untuk meningkatkan citra Fakultas Ilmu Pendidikan agar lebih dikenal lagi nih di masyarakat? Oke, baik. Strategi untuk mengembangkan pendidikan masyarakat atau Fakultas Ilmu Pendidikan ini, saya salah satu inovasi yang bisa saya kembangkan atau saya
inisiatif dari saya sendiri, yaitu mengembangkan atau mengaktifkan kembali media sosial yang ada di Fakultas Ilmu Pendidikan. Entah itu dari laman Instagram, YouTube, TikTok, dan website juga seperti itu. Sebagai generasi Z, kita kan harus berinovasi yang lebih maju lagi, lebih teknologi lagi seperti itu. Jadi kita harus membantu proses berjalannya literasi digital melalui laman-laman itu tadi. Oke, sebelum kita tutup nih Kak, mungkin ada sepatah kata atau closing statement dari Kak Salwa. Oke, baik. Untuk motivasi menjadi duta kampus, saya akan memberikan tips and triknya bagi teman-teman di rumah nih. Jadi yang pertama itu, teman-teman itu harus banyak-banyak membaca dan mencari informasi di berbagai sumber, entah itu dari laman Instagram, TikTok, YouTube, maupun WA, maupun WhatsApp seperti itu. Dan teman-teman juga pasti diberikan informasi dari ketua jurusan masing-masing di grup WhatsApp-nya masing-masing seperti itu. Jadi untuk informasi duta kampus ini tidak terlewatkan lah gitu. Nah, teman-teman setelah itu teman-teman juga bisa sharing-sharing kepada senior-senior yang sudah menjadi atau yang sudah berpengalaman menjadi duta kampus seperti itu. Nah, untuk saya sendiri nih Kak Mutmainah, saya tidak berfokus atau termotivasi menjadi duta kampus saja. Kalau ada rezeki dan ada kesempatan di lain waktu, saya akan berusaha untuk menjadi duta-duta lainnya. Bisa juga untuk menjadi duta internasional mungkin, seperti itu. Amin ya. Semoga mewujudkan. Oke, terima kasih banyak nih Kak Salwa sudah berbagi cerita dan inspirasinya hari ini untuk Sobat Sapa Masyarakat di rumah. Semoga perbincangan ini bisa menjadi penyemangat dan buat terus belajar, berbagi, dan juga berkarya. Ingat, perubahan besar dimulai dari langkah kecil yang konsisten. Tetap ikuti episode berikutnya dari Ruang Literasi Pendidikan Masyarakat. Belajar bersama, berkarya untuk masyarakat. Saya Maina pamit undur diri, sampai jumpa di episode selanjutnya.